Oke guys, kali ini saya mau bahas mengenai Taliban. Ini Taliban ramai sekali ini ya. Walaupun ini bukan isu dalam negeri, tapi cukup menyedot perhatian masyarakat kita. Ya, oke, langsung aja. Nah, ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan mengenai Taliban ini dan bagaimana masa depan Afghanistan setelah kemenangan Taliban, juga masa depan negara-negara Muslim ya. Dan saya mau meninjaunya dari perspektif yang sederhana saja ya, karena saya nggak mau ambil topik yang berat seperti konspirasi ya lain-lain. Itu masih perlu dibuktikan lah, paling nggak 2-3 tahun ke depan itu baru mungkin kelihatan gitu. Tapi yang saya mau tekankan ini adalah tudingan bahwa Taliban ini teroris. Itu menurut saya nggak tepat sama sekali. Nggak, karena memang Taliban ini murni adalah barisan perlawanan rakyat. Dan dia ini bukan organisasi multinasional, enggak. Dia memang dari dulu ada di Afghanistan aja, nggak kemana-mana. Ya, nggak kemana-mana. Dia nggak pernah nyampurin urusan di Suriah, di mana, di Palestina apalagi. Ya belum ya, mudah-mudahan beliau biasa ke sana gitu ya, membebaskan Baitul Maqdis, harapan kita. Tapi selama ini nggak, beliau di Afghanistan aja. Di Suriah nggak ke sana, nggak ada. Di Irak nggak ada, apalagi di Indonesia ya. Katanya ada di KPK. Aduh, ngaco banget lah itu yang ngomong Taliban di KPK tuh. Otaknya, aduh, saya tuh bawalah otaknya tuh ke tukang urut ya. Jadi saya mau cerita dulu soal Taliban ini. Jadi Taliban ini, kalau kita bicara Taliban itu memang mirip-mirip lah dengan sejarah kita ya. Sama-sama di jajah negara agresor. Bahkan lebih ngeri lagi. Yang ngeri lagi kalau kita, ya lebih parah kita sih ya, 350 tahun. Tapi ini Afghanistan ini udah jadi kuburan negara-negara adidaya. Yang pertama kita tahu ini Soviet ya, sampai hancur tuh negaranya, udah berkeping-keping lah ya, sudah nggak berbentuk, terpecah-pecah ya. Sekarang negara yang namanya Rusia itu ya, 10 tahun mereka menjajah Afghanistan saat itu, dari mulai tahun 79 sampai tahun 89. Dan saat itu saya itu ngefans sekali itu dengan cerita-cerita heroics para komandan milisi di Afghanistan ya. Ada 9 faksi yang saya ingat dulu ya. Saya masih ingat mungkin namanya, ada Gulbuddin Hekmatyar, ada Abdul Rabi bin Abdul Sayyaf, ada Burhanuddin Rabbani. Wah, banyak lah ya faksi-faksinya. Dan mereka itu bersatu saat Rusia datang menjajah mereka. Mereka bersatu. Nah, sebenarnya bersatunya mereka itu ada kaitannya dengan ada sosok fenomenal di Afghanistan, itu namanya Syekh Abdul Azam. Ya, Syekh Abdul Azam, dia juga banyak baca buku-bukunya itu. Ya, tentang yang bikin saya lebih mengenal Afghanistan itu ya dari buku-buku Syekh Abdul Azam ini. Jadi beliau adalah ulama yang menyatukan milisi-milisi yang ada di Afghanistan itu ya. Jadi satu kesatuan yang awalnya mereka itu saling mereka sama-sama sih melawan agresor Uni Soviet, tapi mereka tidak dalam satu barisan, terpecah-pecah. Sampai kemudian Abdul Azam ini datang ke sana, kemudian menyatukan visi bahwa mereka harus berperang dengan dasar agama. Jadi sebelumnya mereka dasarnya adalah nasionalisme aja, sama seperti yang terjadi di Palestina saat itu. Jadi Abdul Azam sebelum datang ke Afghanistan, beliau lebih dulu ke Palestina, dan beliau merasa bahwa Palestina sepertinya kurang menjanjikan ya. Kemudian beliau pulang ke Saudi, mengajar di sana, dan tak lama beliau pindah lagi ke
Pakistan untuk memulai bergabung dengan para mujahidin di sana untuk berjihad melawan agresor Uni Soviet. Nah, sebelum beliau masuk itu kan gak ujug-ujug masuk ke sana ya. Beliau itu membuat beliau itu pelopor yang namanya jihad global. Ya, kalau di Indonesia dulu Syekh Hasyim Asy'ari membuat yang namanya resolusi jihad itu yang membangkitkan semangat jihad umat Islam, para santri NU, santri Muhammadiyah itu bergabung di dalam barisan-barisan perlawanan. Ada Sabilillah, ada Hizbullah, ya, kemudian ada TKR, ada macam-macam barisan perjuangan saat itu, laskar-laskar ya. Nah, di sana juga begitu. Beliau membuka yang namanya Baitul Ansor. Ya, jadi seperti maktab atau yayasan yang menerima orang-orang dari luar Afghanistan untuk diajak sama-sama berperang di Afghanistan. Jadi menyerukan jihad global ya. Jadi yang awalnya itu adalah jihad itu teritori, misalkan di Indonesia yang berjihad hanya orang Indonesia. Kemudian dia mengajak orang-orang dari luar, dari negara-negara Arab untuk datang ke Afghanistan. Dari Indonesia termasuk ada juga dari Amerika pun ada gitu, untuk kemudian sama-sama berjuang memerdekakan tanah kaum muslimin yang sedang dijajah gitu ya. Dan mereka bersatu dan terjadi pertempuran selama 10 tahun. Dan kita tahu akhirnya negara adidaya itu kabur ya, pergi ya dari Afghanistan. Dan setelah itu belum ada Taliban. Belum ada. Dia itu baru ada tahun 94. Iya, sedangkan Rusia kalah ya, dan pergi dari Afghanistan itu sekitar tahun 89, jadi 79 ke 89. Nah, dari 89 ke 96 itu terjadi perang saudara antara faksi-faksi yang tadi saya sebutkan, termasuk ada tadi Ahmad Mas'ud ya. Itu terjadi itu gesekan, perebutan wilayah, dan saat itu kondisi rakyat Afghanistan memprihatinkan sekali ya, perang saudara itu. Dan perang saudara itu yang lebih mengerikan lagi, setiap faksi itu seperti punya bos di luar lah ya. Dia ngajak negara-negara luar itu untuk mendukung mereka gitu. Di Saudi mendukung milisi mana ini. Setiap negara-negara yang punya kepentingan itu seperti mengadu mereka gitu. Nah, itu yang membuat rakyat Afghanistan makin menderita. Jadi kehadiran Taliban itu justru di awal adalah kehadiran yang dinanti-nanti oleh rakyat Afghanistan. Ya, di saat kekacauan terjadi, pemerintahan korup, ya, kemudian ketidakstabilan seluruh bidang ya, dari ekonomi segala macam itu seluruhnya, dan kekecewaan lagi para milisi dan para rakyat itu adalah tidak diterapkannya hukum Islam. Padahal Afghanistan ini adalah 98% itu penduduknya adalah Muslim. Memang ada ya sebagian kecil yang Syiah, ya. Tapi mayoritas mereka adalah Ahlus Sunnah. Nah, itu yang menjadikan bangkitnya kaum santri atau kaum pelajar atau mahasiswa yang kemudian dengan cepat ya. Jadi tahun 89 itu Soviet keluar. Antara tahun 9 sampai 96 itu terjadi perang saudara. Nah, Taliban itu muncul di tahun 94. Iya. 94, 2 tahun sebelum mereka
menguasai Afghanistan. Bahkan mereka saat itu dalam waktu 2 tahun, dalam waktu 2 tahun, dia hampir menguasai 90%. Jadi ya Afghanistan itu punya provinsi mirip-mirip lah sama sekitar 30-an provinsi, dan 90%-nya hampir semua dikuasai oleh Taliban. Iya, oleh Taliban. Dan saat mereka berkuasa, mereka menerapkan hukum Islam. Nah, sebenarnya banyak kerancawan orang-orang yang tidak mengerti Afghanistan. Ya, termasuk ya di sini tuh ada liberalis sotoy itu ya, yang bilang mereka kaum fundamental, itu ngaco. Justru Afghanistan banyak berubah setelah dipimpin oleh Taliban, karena Taliban ini kaum terpelajar. Ya, jadi kalau Anda ingin tahu seperti apa orang Afghanistan itu Islamnya kental, dan mereka adalah penganut madhab Hanafi. Jadi kalau ada yang bilang Taliban berkuasa, perempuan tidak boleh bekerja, tidak boleh sekolah dan lain-lain, itu bukan Taliban, tapi emang kulturnya orang bangsa Afghanistan seperti itu, bangsa Pashtun seperti itu. Ya, yang mereka bermazhab Hanafi itu memang seperti itu. Ya, pakaian mereka itu bukan pakaian Taliban, itu memang pakaian asli mereka seperti itu, karena mereka bermadhab Hanafi dan kental sekali ya. Jadi kalau Anda suka nonton film propaganda barat itu yang menceritakan seperti apa situasi di Afghanistan itu ya, wanitanya bercadar dan matanya pun tidak kelihatan, iya memang madhab Hanafi seperti itu. Mata itu termasuk adalah aurat. Jadi kalau di sini orang bercadar saja sudah dianggap ekstrim, Hanafi lebih tertutup lagi gitu. Dan bicara dengan lawan jenis itu harus ada hijabnya, harus ada pembatasnya. Jadi kalau Anda nonton itu ada wanita yang ke dokter, ya dokter nggak bisa meriksa langsung, jadi di balik tembok dia berbicaranya. Ya seperti itu madhab Hanafi. Ya sampai-sampai ya saya baca kalau Anda baca itu di bukunya Abdul Azam ya, Tarbiyah dia itu sampai-sampai saat itu Abdul Azam membuat fatwanya begini bunyinya, buat ini ditujukan kepada orang-orang yang ikut berjihad dari luar Afghanistan. Itu di fatwanya bunyinya begini, bahwa sholatnya harus mengikuti sholatnya orang Afghanistan ya. Nah, setelah keluar fatwa itu, Syekh Albani yang beliau merupakan murid dari Abdul Azam, dan Abdul Azam juga merupakan murid dari Syekh Albani, itu bingung dengan fatwa itu. Dia, ini apa sih Azam gini? Sholat tuh ya harus sesuai dengan Nabi, bukan sesuai dengan orang Afghanistan. Lalu sampai-sampai ini saking ramainya saat itu, Abdul Azam sampai datang tuh ke Yordan menemui Syekh Albani. Kemudian dijelaskan kondisinya bahwa di sana itu madhabnya adalah Hanafi. Ya, orang bisa bunuh-bunuhan hanya karena beda gerakan sholat saja gitu ya. Jadi waladhdallin amin dijaharkan seperti itu bisa tembak-tembakan gitu. Jadi dianggapnya orang yang menjaharkan amin itu merubah-rubah agama katanya. Iya. Terus mengangkat tangan saat saat bangkit dari ruku, itu bisa tembak-tembakan gitu loh. Jadi itu membuat pusing ya saya Abdul Azam ya, dengan orang-orang yang datang dari luar Afgan ya, yang rata-rata itu bermadhab Syafi'i, Hambali gitu, sangat berbeda gitu ya gerakan sholatnya. Nah itu kalau dibiarkan ya bisa perang sendiri gitu sebelum perang sama Soviet ya. Sampai akhirnya Syekh Albani bilang
sholatlah seperti fatwanya Abdul Azam gitu lagi gitu. Saking seperti itunya. Jadi kalau ada tudingan-tudingan miring tentang apa, tentang Taliban itu nggak benar. Justru Taliban ini lebih moderat. Cuma tetap saja mereka ini juga adalah orang-orang asli dari Afghanistan yang sejak kecil memang diajarkan seperti itu dan tidak mudah untuk uh, mengubah adat dan tradisi. Ya kalau di sini mungkin ya kayak orang Madura lah ya, yang NU-nya itu kental betul gitu ya, sampai kalau kata Cak Nun tuh ya pitiknya aja NU gitu ya, yang kalau dia ngelihat orang Muhammadiyah sholat mungkin jadi aneh gitu ya, bisa berantem gitu. Ya enggak sih, kalau sekarang mungkin udah enggak gitu ya. Ya seperti itu gitu, kondisi masyarakatnya memang seperti itu. Nah kita lihat hari ini, begitu mereka mengambil alih kekuasaan, justru apa yang terjadi? Mereka langsung declare bahwa wanita boleh sekolah, sekolah-sekolah semua dibuka, ya boleh bekerja, ya itu akan terjadi. Jadi proses modernisasi Islam itu akan terjadi, tapi tidak mungkin uh, langsung ya, tidak mungkin secara instan seperti itu, enggak, akan bertahap gitu ya, akan bertahap karena Islam itu kan selalu bersesuaian dengan zaman, ya bersesuaian dengan zaman. Dan pasti ya seperti Arab Saudi juga belum lama mereka membolehkan wanitanya apa mengendarai, boleh mengendarai apa kendaraan sendiri, boleh keluar sendiri. Tadinya kan dia kalau pergi harus pakai mahram segala macam, sekarang sudah mulai terbuka. Iya, dan ingat yang menerapkan syariat Islam itu bukan baru Taliban saja atau Afghanistan saja, Pakistan juga menerapkan syariat Islam. Ah, juga negara Islam yang menerapkan syariat Islam. Kemudian Saudi, ini dekat kita, tetangga kita itu. Malaysia, Brunei, itu kan negara-negara Islam. Ya, jadi nggak usah paranoid lah. Jadi kalau ditanya tadi soal masa depan Afghanistan dan apa dan dunia-dunia Islam setelah kemenangan Taliban, ya menurut saya nggak ada apa-apa. Nggak akan ada banyak hal yang akan berubah, nggak ada. Tapi kalau khusus untuk Afghanistan, ya kita bisa melihatnya 2-3 tahun ke depan. 2-3 tahun depan, apakah mereka akan memimpin secara efektif? Ya, tentu tidak mudah. Ya, belum saja mereka mengurus internal dalam negeri mereka, mereka juga harus lebih dulu mendapat pengakuan. Kita lihat belum ada satupun negara yang apa yang mengakui kedaulatan Taliban di Afghanistan, belum ada. Walaupun ya saya kira dalam waktu dekat ini mungkin negara-negara yang mungkin Indonesia bisa duluan lah kalau saya lihat ya, karena tidak punya problem apa-apa, dan konstitusi kita bilang bahwa ya, setiap negara punya hak kemerdekaannya, ya penjajahan harus dihapuskan dari muka bumi ini, dan kita bersahabat sejak lama dengan Afghanistan. Kita juga punya kedutaan di sana, nggak ada masalah saya pikir. Dan Taliban juga mengambil kekuasaan juga secara damai, tidak ada peperangan, tidak ada pertumpahan darah. Ini luar biasa sekali, patut diapresiasi. Dan soal tuduhan-tuduhan mereka ekstremis itu sama sekali menurut saya tidak terbukti, apalagi cebong-cebongnya udah pada kelojotan gitu ya uh, dengan kemenangan Taliban gitu ya. Taliban itu nggak punya masalah. Amerika datang ke Taliban itu, ya, karena satu alasan saja, mereka mencari Usama bin Laden yang dianggapnya sebagai orang yang paling bertanggung jawab dengan peristiwa 9/11 ya, WTC dihancurkan itu.
Tapi setelah beliau dinyatakan tewas pada zaman Obama pun, ternyata agresi mereka tidak selesai. Dan kita tahu juga seperti Irak, senjata pembunuh massal itu juga nggak pernah ditemukan. Dan setelah Saddam Hussein mati pun sampai hari ini juga ya mereka tidak pergi gitu ya. Yes. Ya, tapi ini sebenarnya mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bahwa memang dunia ini harus benar-benar bebas dari yang namanya peperangan. Kita berharap Amerika bisa menarik juga pasukannya dari Suriah, dari Libya, ya, dari negara-negara yang mereka jajah itu ya, sehingga bumi ini semakin indah gitu tanpa peperangan gitu ya. Kita berharap seperti itu, bahwa perdamaian bisa terjadi di dunia ini. Demikian. Oh ya, satu lagi tadi saya mau cerita soal bagaimana Indonesia ya. Kalau Indonesia ini pasti ya cebong bakal setiap hari bikin propaganda ini soal Taliban ini ya, menghubung-hubungkan dengan aksi teror di sini ya. Saya kira enggak. Saya kira masyarakat tidak mudah diprovokasi gitu ya. Kita bersaudara dengan Afghanistan, kita bersaudara dengan Taliban, kita sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka madhab Hanafi, kita bermadhab Syafi'i, tapi kita sama-sama dalam bingkai akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Nah, akan seperti apa Afghanistan ke depannya ya, mungkin akan seperti Iran versi Syiah nih, akan ini versi Sunninya gitu, versi Ahlus Jamaahnya. Kemudian kalau ada yang membanding-bandingkan madhab kita dengan madhabnya Hanafi itu, dulu ya saya baca juga dalam Tarbiyah Jihadiyah itu, Abdullah Azzam itu juga pernah dipusingkan dengan fitnah-fitnah orang-orang yang di luar Afghanistan ya, yang memfitnah bahwa nggak usah Anda ikut-ikutan berjihad di Afghanistan, mereka ahlul bid'ah ya gitu. Ucapan-ucapan mereka seperti ya mirip lah ucapan cebong. Ngapain kamu bela-bela itu teroris gitu ya kan, ngapain kamu bela-bela itu, mereka kan fundamentalis gitu ya. Itu dijawab oleh Abdul Azam seperti apa. Beliau bilang begini, apakah Anda percaya dengan Imam Bukhari ya, Imam Bukhari, apakah Anda percaya, apakah Anda mengambil hadis-hadisnya ya? Pasti semua akan bilang ya, kami percaya Imam Bukhari. Kenapa ya? Karena beliau adalah ulama hadis yang kitabnya menjadi rujukan oleh ulama Ahlus Sunnah ya, madhab apapun ya, mau Anda Syafi'i, mau Anda Maliki, mau Anda Hambali, mau Anda Hanafi, itu pasti merujuk pada kitab hadisnya Imam Bukhari. Kenapa? Karena kitab hadis beliau adalah sahih semua gitu. Jadi beliau menghimpun hadis-hadis yang sahih dalam satu kitab gitu. Dan kitab namanya Sahih Bukhari, beberapa jilid itu. Nah, apakah Anda percaya dengan Imam Bukhari? Ya, kalau Anda percaya dengan Imam Bukhari, beliau adalah orang Afghanistan, beliau adalah orang Pashtun, dan beliau bermadhab Hanafi. Jadi karena kurang apa ya? Anda mau fitnah apa lagi ya kepada orang-orang Afgan gitu ya, kalau Anda saja masih percaya pada Imam Bukhari. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.